Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya ridhonya Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita? Yaitu antara lain adalah dengan cara tunduk, patuh, serta berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Kang, bagaimana cara kita supaya kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, sedangkan orang tua kita telah tiada? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Jadi ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sodakotin jariyatin, yaitu adalah sodakoh jariyah. Dan yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan inilah jawabannya yang ketiga, awaladin solihin yada'ulah, dan anak soleh yang mendoakannya. Dalam hadis tersebut sudah jelas dijelaskan bahwa bagaimana cara kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, sedangkan orang tua kita itu sudah tiada, yaitu dengan cara selalu mendoakannya. Nah, begitulah saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu hal apa juga yang bisa membuat orang tua kita murka kepada kita, sampai-sampai Allah pun juga ikut murka terhadap kita? Yaitu antara lain ketika kita tidak mau tunduk, patuh, dan berbakti kepada kedua orang tua, enggan melaksanakan perintah keduanya, lebih mementingkan kemauan sendiri daripada kemauan orang tuanya. Dan ini yang biasanya terjadi, yaitu adalah berkata-kata kasar atau acuh tak acuh kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada keduanya, yaitu ibu dan bapak. Dilanjutkan lagi, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu di antara keduanya ataupun bahkan kedua-duanya sampai masa lanjut usia dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan ah. Jadi maksudnya ah tersebut uff bukan hanya sekedar ah. Contoh, Kang Majun belikan cabai. Lah itu sudah termasuk uff. Jadi maksudnya bukan dilafalkan ah gitu, enggak. Kang Majun belikan cabai. Lah itu sudah termasuk uff. Apalagi kalau sampai contoh, Mbak belikan cabai. Alah bu buru teko wis dikongkon maneh gak ero wong kesel.
Coba kita hitung kesalahan kita berapa. Yang pertama, 1. Yang kedua, mencucut-mencucut. Yang ketiga, merengut-merengut. Yang ketiga, membentak kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, membuat hatinya orang tua sakit. Coba, bagaimana orang tua tidak murka terhadap kita, sampai pun Allah murka terhadap kita. Masih ada lanjutannya lagi. Wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik atau yang mulia. Masih dilanjutkan lagi dalam ayat 24. Wafid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu di depan keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Wa qul lahuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Tuhanku, ya Allah, kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya mengasihiku waktu kecil. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita sudah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, lebih-lebih dari guru kita. Sehebat apapun kita dengan kesuksesan kita, sebesar apapun nama kita di pandangan manusia, kalau kita tidak mendapatkan ridho dari kedua orang tua dan guru, kita tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Kita hanyalah bocah kecil semata di hadapan mereka. Oleh karena itu, marilah kita sering-sering untuk membasahi lisan kita, untuk selalu berzikir dan bermunajat kepada Allah. Berharap agar kita bisa mendapatkan ridho dan barokah dari kedua orang tua dan guru-guru kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba ayo mari kita doa bersama. Rabbana, ikuti saya. Rabbana ufir lana dzunubana wa walidina wa limasyaikhina warhamhum kama rabbayana shighara. Itulah doa. Sempitkan setelah selesai sholat kita, satu aja, kalau bisa 3 kali. Berharap agar kita bisa mendapatkan ridho dan barokah dari kedua orang tua dan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lanjut apa enggak ini? Lanjut apa enggak? Ya, ada tambahan sedikit lagi. Janganlah kita menganggap bahwa seekor singa yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit lehernya itu adalah sebuah kesadisan. Tidak. Itulah cara ia menyayangi anaknya. Itulah cara ia mencintai anaknya. Apakah kita pernah tahu ibu yang kita benci pernah meminum jamu yang pahit? Bahkan dia tidak suka. Demi apa? Demi kebaikan anaknya. Ayah, mungkin kita tidak pernah tahu. Ayah pernah bangun tengah malam, rela bangun tengah malam untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah. Demi kebaikan apa? Demi kebaikan anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Atau lebih lengkapnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba kita bayangkan. Apakah kita pernah tahu? Mungkin orang tua kita pernah beriktikaf di suatu tempat, meminta dan memohon yang terbaik untuk anaknya. Lagi-lagi Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba bayangkan. Sebegitunya perjuangan orang tua kita agar apa? Agar mendapatkan anak yang soleh, tunduk, patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah ingat, masa lalu bukanlah penghalang untuk kemuliaan di depannya. Oleh karena itu, marilah kita mulai saat ini lebih ditingkatkan lagi, tunduk, patuh serta berbakti kepada orang tua dan guru. Setuju? Setuju apa enggak? Yang tidak setuju berarti itu anak syekh. Anak syekh. Kalian yang bilang loh ya, bukan saya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.